Kadang kita bertanya, kenapa orang miskin harus bekerja seumur hidup hanya untuk bertahan, sementara segelintir orang tidur di atas tumpukan uang yang tak habis 7 turunan? Pertanyaan seperti ini adalah api kecil yang melahirkan Karl Marx, seorang lelaki yang tak hanya membaca buku, tapi membaca penderitaan manusia. Latar dan gagasan awal. Karl Marx lahir di Trier, Jerman, tahun 1818. Ia hidup di masa Eropa yang sedang berubah. Revolusi industri baru saja lahir. Pabrik-pabrik berdiri megah. Tapi di balik kemajuan itu, rakyat kecil mulai kehilangan martabatnya. Di mata Marx, manusia tidak boleh menjadi roda kecil dalam mesin besar bernama kapitalisme. Sebab manusia bukan alat produksi. Manusia punya nilai yang tak bisa diukur dengan uang. Ia menulis bersama sahabatnya, Friedrich Engels, The Communist Manifesto, sebuah teks yang mengguncang dunia. Kalimat pembukanya terkenal. Sejarah seluruh masyarakat hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas. Kritik terhadap kapitalisme. Bagi Marx, kapitalisme adalah sistem yang cerdas tapi kejam. Ia membuat sebagian orang kaya dengan cara membuat banyak orang miskin. Ia menjanjikan kemajuan tapi merampas kemanusiaan. Buruh bekerja seharian, tapi hasil kerjanya dimiliki oleh orang lain. Inilah yang disebut Marx sebagai alienasi, keterasingan. Manusia terasing dari hasil kerjanya, terasing dari sesamanya, bahkan terasing dari dirinya sendiri. Ketika segala hal diukur dengan nilai tukar, yang suci pun bisa dijual, yang benar pun bisa dibungkam oleh uang. Marx tidak menolak kerja keras. Ia menolak ketidakadilan yang tersembunyi di balik kata efisiensi. Ia percaya, tanpa keadilan sosial, kemajuan hanyalah topeng dari perbudakan baru. Manusia, kesadaran, dan revolusi. Bagi Marx, revolusi bukan sekadar mengganti penguasa, tapi mengganti kesadaran manusia. Ia ingin dunia di mana manusia tidak lagi diperbudak oleh sistem yang ia ciptakan sendiri. Karena manusia yang sejati bukan hanya yang bekerja, tapi yang menyadari mengapa ia bekerja. Marx percaya perubahan sejati tidak datang dari atas, tapi dari bawah, dari rakyat yang sadar akan nasibnya sendiri. Itulah kenapa Marx dianggap berbahaya, karena ia mengajarkan manusia untuk berpikir, untuk sadar, dan untuk berani mengatakan cukup. Refleksi dan sintesis. Hari ini, nama Karl Marx mungkin sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya ancaman, ada yang menolaknya tanpa membaca, dan ada pula yang mengkultuskannya tanpa memahami jiwanya. Padahal inti dari Marx bukan sekadar ideologi. Ia adalah jeritan nurani terhadap ketimpangan. Ia adalah panggilan agar manusia tidak menindas manusia lain. Mungkin Marx bukan untuk dihafal, tapi untuk direnungkan. Karena selama masih ada yang lapar di tengah pesta, selama masih ada yang lelah tanpa dihargai, selama itu pula, suara Marx belum benar-benar mati. Penyurup, manusia baru akan merdeka ketika ia tak lagi diperbudak oleh ciptaannya sendiri. Karl Marx